Nama Ridwan Kamil terus meroket dalam setiap survei sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Apalagi belakangan, Ganjar Pranowo menyebut nama RK setelah sebelumnya Gubernur Jawa Tengah tersebut dinaikkan tugasnya ke level yang lebih tinggi, yaitu sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia dari Partai PDI Perjuangan. Mencuatnya nama Ridwan Kamil seiring meroketnya nama Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat yang namanya selalu di puncak survei konsisten sejak survei tahun 2022. Portal berita online Detikcom memuat hasil riset lembaga survei Indonesian Politik Research and Consulting atau IPRC menuju pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2024. Peta kontestasi terkini. Hasilnya, elektabilitas Ridwan Kamil tak tergoyahkan di urutan teratas. Dalam survei ini, IPRC mengambil sampel sebanyak 1.200 orang dengan metode penarikan sampel melalui multi-stage random sampling dengan margin of error rata-rata sebesar 2,87% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei sendiri dilakukan di 18 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat pada 1-7 April 2023, di mana warga yang sudah mempunyai hak pilih atau berumur 17 tahun atau lebih diwawancarai secara langsung tatap muka dengan menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Dari hasil survei ini menunjukkan Ridwan Kamil menjadi tokoh teratas dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon gubernur dengan simulasi terbuka. Ridwan Kamil menduduki peringkat pertama dengan 51,3%. Kemudian disusul di urutan kedua ada nama Deddy Mulyadi dengan 21,2%. Ridwan Kamil sebagai gubernur petahana unggul secara signifikan dibandingkan dengan calon gubernur lain. Keunggulan tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepuasan warga yang tinggi, persepsi warga terhadap kualitas personal, dan tingkat kedikenalan serta kedisukaan yang tinggi, kata Board of Advisor IPRC Muradi dalam keterangannya Selasa 18 bulan 4 tahun 2023. Keunggulan Ridwan Kamil ke depan juga akan ditentukan oleh sentimen positif warga tentang kinerjanya dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi, sambungnya. Namun, jika Ridwan Kamil tidak maju dalam Pilgub Jabar 2024 mendatang, kata Muradi, Deddy Mulyadi adalah kompetitor terkuat, bakal memiliki peluang untuk bisa menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat. Apabila Ridwan Kamil tidak maju dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024, Deddy Mulyadi memiliki margin keunggulan elektabilitas relatif signifikan dibandingkan dengan calon gubernur lainnya. Keunggulan Deddy Mulyadi dipengaruhi persepsi warga terhadap kualitas personal dan tingkat kedikenalan serta kedisukaan yang tinggi, papar Muradi. Sayangnya, tinggi elektabilitas Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi tidak dibarengi dengan tingkat elektabilitas partai kedua tokoh itu, dalam hal ini yaitu Partai Golkar. Bahkan IPRC mencatat dukungan kepada partai berlambang pohon beringin itu relatif menurun. Walaupun dua kadernya yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi mendapatkan dukungan yang tinggi, Golkar belum mendapatkan insentif elektoral. Tren elektabilitas Golkar bahkan mengalami penurunan, ujar Muradi. Dari rilis survei di atas dapat kita baca bahwa kalau Ridwan Kamil jadi cawapres atau DKI 1, maka Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang paling berpeluang untuk jadi gubernur di Jawa Barat di tahun 2024. Sebab nama Deddy Mulyadi selalu unggul dalam setiap survei lantaran kualitas personal, kedikenalan dan kesukaan warga terhadap Kang Deddy Mulyadi. Hal itu seiring gemuruh warga yang selalu membahas nama Kang Deddy Mulyadi, mendukung dan mendoakan dari berbagai pelosok negeri agar Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat setelah Ridwan Kamil. Dan satu hal yang menarik adalah masuknya Ridwan Kamil ke partai berlambang beringin tersebut belum mampu memberikan insentif elektoral, sehingga masuknya Ridwan Kamil belum memberi kontribusi apapun terhadap Partai Golkar di Provinsi Jawa Barat.
Padahal Ketum Golkar Erlangga sebagai ketum pernah menyebut bahwa masuknya RK ke Golkar diharapkan mampu memenangkan Golkar di Provinsi Jawa Barat. Sebab Ridwan Kamil memiliki pengikut media sosial sekitar 30 jutaan follower. Bahkan dari hasil survei tersebut, elektoral Golkar cenderung turun di Jabar meskipun Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar telah masuk Golkar dan memiliki jabatan strategis di DPP. Namun, Ridwan Kamil sampai saat ini belum mampu mengkatrol elektoral Golkar ke kelas yang lebih tinggi di Provinsi Jawa Barat. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang hari ini merayakan Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan hari ini memang ini adalah sholat Id yang pertama yang dilaksanakan di Masjid Raya Syekh Said di Solo. Kebetulan saya di Solo, sehingga sholat Id-nya di sini dengan Pak Gubernur Jawa Tengah. Iya, nanti biasa kita dengan keluarga desa, saudaranya banyak banget. Pak, terkait Pak Ganjar yang sudah ditetapkan jadi capres, seperti apa Pak? Apakah sudah memberikan selamat secara langsung atau ada pesan khusus Pak untuk Pak Ganjar? Ya kemarin kan sudah lihat semuanya pelaksanaan keputusan yang dilakukan, yang diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Ya satu persatu calonnya sudah semakin jelas siapa capresnya, sehingga nanti tinggal menunggu cawapresnya. Nah, ditunggu ya, sabar itu. Kok tanya saya? Kira-kira yang cocok sama Pak Ganjar siapa Pak? Yang cocok banyak. Salah satunya siapa Pak? Banyak. Ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan. Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Ada Cak Imin, ada Pak Erlangga, banyak. Kalau Pak Prabowo Gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo. Nanti juga segera cawapresnya ketemu. Udah. sudah ada agenda Pak untuk ketemu Pak? Dengan Pak Prabowo sudah ada agenda untuk bertemu beliau? Ketemu, ini nanti siang nih ketemu.